Waalaikumsalam semuanya, halo. Seneng deh, banyak komen-komen positif dari teman-teman semuanya. Ya nggak sih? Seneng lah. Bahkan apa ya, aku tuh amazed-nya sama orang-orang yang kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah kenal tapi udah mau mendoakan kita, mau support kita. Bahkan tau gak sih, aku baca komen di YouTube tuh pada yang bilang, alhamdulillah udah trending, dari tadi gue nungguin banget nih, ya udah kita sundul terus nih sampai trending 1, begadang. Aku memposisikan diriku sebenarnya sih, kalau misalnya kayak mungkin aku nggak bisa segitunya ke orang yang belum kita kenal, tapi kamu tau gak sih, itu tuh dari sekian banyak komen kayak gitu tuh ada aku juga tau. kalau itu mah kamu kan nggak perlu komen, kamu juga bilang ke aku. Jadi ya, tau gak sih, itu sampai iPad, laptop, handphone aku Kita tuh sampai tadi aja pas mau jalan, dia masih dandan, aku baru selesai mandi, itu tuh iPad, laptop, semua HP yang ada tuh di YouTube dinyalain. 3 malam. Terus kalau misalnya udah habis videonya, kita repeat terus kayak gitu. Support suami. Ya kan lagunya buat kamu juga. Ya, buat teman-teman semuanya, gimana, kalian udah pada dengerin belum? Terus kalau misalkan udah pada dengerin, ceritain dong di komen gimana reaksinya, tanggapannya setelah mendengar lagunya Rip. Terus apa? Oh, udah kirim. Terus kalau buat teman-teman yang belum dengar, Langsung cek YouTube. Langsung cek di YouTube ya. Jadi itu lagunya diciptakan sebelum menikah. Kamu bilang dong, kamu ciptain. Itu lagu aku ciptain sendiri. Itu pertama kali aku ciptain lagu dan aku seriusin sampai rekaman. Iya, buat sosok yang selama ini aku doain, dan akhirnya di saat aku ketemu dengan seorang, aku yakin kalau ternyata dia adalah jawaban dari pintaku sebelumnya. Oke, kayaknya kita langsung aja baca pertanyaan. Langsung bacain karena banyak banget pertanyaan yang udah dipilih. 1. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Kelihatan baik-baik aja kan, Ita? Sehat. Gue lagi sibuk apa sekarang? Kita lagi sibuk live. Harus pintar-pintar membagi di mana posisinya aku jadi seorang suami kalau dalam kehidupan nyata, terus posisi aku sebagai karakter dalam film, dan juga posisi aku sebagai singer yang baru aja rilis. Jadi harus seperti. Jadi kalian bisa bayangkan. Jadi film kita tuh judulnya Cinta Subuh, dan itu Masya Allah ceritanya aku seneng banget. Kenapa? Pertama, ini film pertama aku. Kalau kamu udah yang keberapa kali? Kamu kan udah pernah citra. Tapi kan pertama bareng suami. Oh iya. Terus filmnya itu ceritanya sebagus itu, banyak banget nilai-nilai yang insya Allah bisa positif. Sampai ke teman-teman semua. Soalnya bukan cuman ke teman-teman, karena film ini juga bisa menginspirasi kita sebagai pemainnya. Terus gara-gara film ini kita ketemu dengan banyak banget orang-orang baik, orang-orang yang Masya Allah, kita dibuat apa ya, karena mereka bisa menginspirasi, kita dibuat jadi orang lebih baik lagi setiap hari. Iya, intinya aku bilang film ini relate banget sama kita karena bagaimana cara kita memantaskan satu sama lain. Itu aja. Itu.
4. Apa aja nih persiapannya saat mau memulai syuting? Persiapannya banyak banget. Kita udah reading sebulan lebih. Sebulan lebih, kurang lebih. Terus kita selalu repeat hari memulai apa ya saya? Pokoknya kita totalnya dari reading selagi itu tuh udah berapa kali repeat? Udah 3 kali. 3 kali, dan itu rutin di kantor Falcon. Itu repeat semuanya karena nggak boleh ada yang sakit. Sebagus si negatif semua. Positifnya tuh rilis lagunya aja. Iya. Masih negatif. Positifnya apa lagi? Udah itu aja. Pokoknya seperti itu. Gitu. Saya baca pertanyaan kamu kenapa salting gitu. Terus kita juga harus berjarak juga sama teman-teman yang lain, even itu reading sama sahabat-sahabat ceritanya atau sama abang gitu, di dalam ceritanya tetap berjarak. Jadi kita sangat menjaga banget sih. Di ruang reading sendiri kita tuh kursinya pakai XX itu di antara 1 0 1 0 1 0. Karena kan buat ini ada yang bilang ngeblur, sinyalnya jelek. Ngeblur, Kak. Aman nggak sih? Masih jelek nggak guys? Blur. Ya. Oh, coba tanya wifi-nya aja kali ya. Pakai wifi. Tapi Kakak tuh apa, Kak? Telkomsel. Harusnya Telkomsel malah bagus ya. Yaudah coba matiin wifi-nya dulu ya. Takut ada telepon tapi. Hah? Guys, masih ngeblur nggak? Sebenarnya ke pause-nya nggak? Jaringan mereka aja sih. Oh, ini tapi semua komen blur. Semua ya? Masih, Kak. Ini aja coba di-outin dulu tapi nggak selesain, jangan dulu diselesain. Berarti hidupin itu aja, Kak, paket datanya. Iya, tinggal digeser aja. Enggak, ambil aja dulu HP-nya, nggak apa-apa. Ntar ya guys, tunggu ya. Hidupin paket data, pakai dulu. Tarik ke bawah. Tunggu, assalamualaikum, ditungguin dulu deh. Udah nggak? Udah bagus. Oke, alhamdulillah. Kemarin 31 Juli Ray baru merilis single terbarunya. Coba ceritain proses penulisan lagunya dan menceritakan tentang apa. Oke, jadi iya alhamdulillah kemarin itu rilis single buat istri. Insya Allah ya. Aku sebenarnya bukan pencipta lagu sayang. Aku tuh cuma tipe orang yang pengen apa yang aku rasain aku tuangin dalam kalimat atau dalam tulisan lah gitu kan. Sampai akhirnya aku pengen waktu, padahal tuh 30 Juni kamu belum ngejawab itu kan? Belum. 30 Juni udah. 30 Juni udah. Oh, aku udah dijawab, diterima ta'arufnya. Baru kamu buat. Baru aku bikin lagu. Nah, aku bikin lagu tuh aku sama Fadel doang tuh pakai gitar di rumah. Ada temannya. Ada ya Kak Fadel. Follow Instagramnya Fadel Nasir. Jago banget ya. Jadi bikin lagu, main gitar doang, dan aku tuh belum, maksudnya di kepala aku tuh emang biasa kan orang bikin lagu udah ada tahu gimana kan. Aku memang masih kosong banget, cuman aku berusaha resapin yang aku rasain saat itu gitu. Aku rasain saat itu, bikin lagu sama dia, kayak terciptalah lirik, dimana aku langsung memulai lirik itu saat kuputuskan bertemu dengan orang tua, karena kan hubungan kita kan juga pertama kali itu langsung datang ke rumah. Nah, setelah itu aku masukin juga fase dimana dulu aku sering banget mendoakan jodohku, yang saat itu tuh aku belum mengenal siapa dia, aku belum tahu dia bentuknya seperti apa, cuman aku yakin dia itu adalah sesuatu kepastian yang sebenarnya udah ada, cuman tinggal gimana cara kita bersabar nunggu waktunya, gimana cara kita mempersiapkan untuk bertemu, karena menurut aku seperti sekarang ini kita ketemu karena kita sadar saling memantaskan, itu bukan cuma sepihak. Ya karena aku sadar itu soal itu, kamu juga soal itu, akhirnya dipertemukan. Nah, aku dulu sempat yang berdoa, ya Allah kalau misalnya emang aku pengen ketemu jodohku secepatnya, tapi seandainya aku belum dipertemukan karena belum waktunya, aku minta dia disehatkan dulu, diberkahi, jalannya dilancarkan, dan dia juga semoga ada di jalan yang dia sadar, iya dia sadar harus dia sedang memantaskan diri juga. Dan akhirnya karena Allah lillahi ta'ala ya. Di saat aku ketemu dengan Dinda karena satu dan lain hal, karena project juga sebelumnya, disitulah aku yakin kayaknya dia ini jawaban dari setiap pintaku nih. Dia ini nih orang yang aku sering doain, yang walaupun dulu tuh aku belum tahu namanya siapa gitu. Karena dia juga sering aku perjuangin jadi yang aku perjuangin di sepertiga malam itu bukan yang Dinda Mas Wadi Jana Siti Dinda, bukan. Aku tuh selalu bilang ke dia, bahkan saat kita istikharah pun aku selalu bilang ke dia,
kita tuh boleh, kalau boleh tuh jangan mendirect Allah, jadi kayak minta yang terbaik aja gitu. Karena di saat kita mendirect Allah, misalnya aku pengen si anu ini, aku pengen si ini gitu loh, nggak ada yang salah, aku nggak bilang itu salah, tapi bagaimana cara kita meminimalisir kekecewaan kita, karena kita kan bicara manusia juga ya, dimana kalau misalnya kita kayak udah menargetkan banget dia, dan di saat dia nggak dikasih sama Allah, itu kan bukan berarti jalan yang buruk, tapi berarti itu yang terbaik dari Allah. Kita kecewa, cuman kalau kita minta yang terbaik, ya udah Allah bakal menghadirkan yang terbaik, entah itu dia ataupun siapa, itu yang lebih terbaik. Apa arti sepertiga malam menurut Ray? Menurut Ray? Saya, nama kamu ribet banget sih, ada RR-nya. Kamu yang jadi ini kan. Sepertiga malam itu menurut aku adalah waktu yang sangat tenang ya. Bahkan aku pun sempat ngobrol sama orang-orang ya, kalau kita di agama kita juga diajarin di waktu itu tuh untuk istikharah, untuk sholat malam itu adalah waktu yang mustajab insya Allah. Tapi aku juga ngobrol sama teman-teman yang itu sayang, yang non juga, mereka juga ngerasain ya, menurut mereka sepertiga malam ini adalah waktu yang sangat tepat untuk merenung, berdiam diri, karena flashback, throwback semuanya. Karena sepertiga malam itu ya orang-orang tuh yang lain banyak yang tidur gitu kan, tapi jarang orang yang terbangun untuk meminta berdoa gitu kan. Karena kan sejatinya orang berdoa yang baik itu emang harus diawali dengan introspeksi dulu, jangan cuma yang asal kalimat yang terucap aja. Jadi menurut aku di malam itu kita tenangin diri, sadar salah semua kayak gitu, baru kita berdoa. Jadi insya Allah bisa lebih mustajab gitu. Sekarang lagunya sedang trending dan mendapatkan 1 juta views YouTube belum sampai 24 jam. Gimana respon Ray dan Dinda? Gimana kamu? Wah, aku sih. Kamu dulu dari sudut pandang kamu yang objek dari lagu itu. Aku sih Masya Allah banget ya. Jadi memang dari awal, dari pas akad itu kan, sampai akad aku belum tahu kalau Ray kan ciptain lagu untuk aku gitu. Bahkan pas aku tiba-tiba disuruh masuk sendirian, kita waktu itu mau mingle ya sayang ya. Oh, saya lihat situ. Kita mau mingle ya. Kita mau salaman, mau menyapa undangan saudara gitu. Terus tiba-tiba aku disuruh masuk sendirian. Aku bingung kan, karena kan ya harusnya kan kita berdua gitu loh, namanya juga udah selesai ijab kabul gitu. Tapi tiba-tiba kamu disuruh rapihin songket gitu. Terus aku kayak, kok jadi aku yang disuruh masuk sendirian? Pas aku masuk, aku kaget, tiba-tiba kamu udah ngomong aku ciptain lagu gitu kan. Terus di situ aku kayak responnya, gue harus respon gimana ya? Antara terharu tapi bingung juga, terus malu diliatin sama banyak orang, tapi seneng, bahagia juga karena kamu menciptakan lagu untuk aku gitu. Terus tapi sampai saat itu pun juga aku masih mikirnya ya udah, memang itu khusus untuk aku dan aku nggak berharap ini akan heboh atau gimana. Iya, sama-sama sayang. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata banyak orang yang suka, terus ternyata bisa sampai menginspirasi, sama kayak waktu pas kita nikahan, kita nggak berekspektasi bakalan viral, bahkan kita menutup banget undangan kita. Kalaupun ini sampai viral pun juga kayak aku lebih mikir, iya itu lebih mikir kayak kita bukan tujuan kita bukan itu. Ini lebih ke bonus aja gitu, tapi tanpa harus gimana pun aku udah, Masya Allah, aku udah senang banget dan aku bersyukur banget. Karena kalau tau gak sih, kalau dari aku aku kan jujur ya, nyiptain lagu itu tadinya tau gak judulnya lagu untuk Dinda. Ini aku masih simpan nih, dia aja satu tuh, lagu untuk Dinda. Aku emang bener-bener pengen kasih kamu doang gitu. Nanti ciptain lagi buat aku, persembahin buat kamu. Cuman pas udah diingin ternyata banyak yang ngerespon, dan aku akhirnya kayak ngelihat kalau emang bisa membawa banyak kebaikan, apalagi kayak orang bisa lebih mengenal sepertiga malam ya. Walaupun aku adalah seseorang yang lewat lagu itu mengenalkan tentang sepertiga malam tuh belum sempurna, karena ya apalah aku gitu loh. Cuman setidaknya aku pengen ngasih tahu apa yang bisa aku sampaikan, walaupun itu kecil kebaikannya, tapi ada nilai kebaikan. Aku dengan senang hati karena banyak yang respon pengen lagu itu dirilis. Akhirnya aku
udah mulai seriusin tuh kayak gitu. Dan ya alhamdulillah aku bersyukur banget karena responnya luar biasa. Bagus. Makanya satu hari belum juga sehari udah masuk trending sampai trending 3. Dan aku mau ngucapin makasih banyak. sebanyak-banyaknya buat teman-teman nih semuanya yang dari tengah malam, dari kemarin sampai malam sampai pagi juga tetap repeat terus. Luar biasa loh sayang, aku amazed banget. Orang yang belum kenal sama kita secara face to face tapi udah mau mensupport segitunya, mendoakan. Masya Allah sih, aku pokoknya doa yang baik banget, keberkahan buat kalian semua juga, sehat-sehat selalu. Insya Allah kalian juga bahagia, amin. Amin. Tapi sayang, kedepannya kamu akan terus berkarir di musik atau di film? Kamu ngizininnya di mana? Filmnya sama aku sih nggak apa-apa. Gitu. Aku lebih ke apa ya? Lebih ke lihat situasi sih. Asalkan itu bisa menginspirasi banyak orang, terus filmnya bagus, terus tidak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalkan malah sebaliknya ya janganlah gitu. Ya intinya kalau dari aku tetap selagi aku rasa itu masih hal positif aku jalanin, cuman tetap ujung-ujungnya kan namanya kita udah berkeluarga tuh kepala kita bukan cuma satu kan ya sekarang. Misalnya aku pun bilang aku tetap mau musik tetap film, nyambi dua-duanya, cuman ujungnya itu bakal ada ketika setelah kita diskusi. Ya pokoknya lihat situasi dan kondisi juga sih sayang ya. Iya. Itu kalau misalkan tiba-tiba di pertengahan udah dikasih omongan juga kan, kalau aku pribadi maksudnya kita kan nggak tahu gitu loh. Iya dikasihnya kita tetap bersyukur gitu loh. Karena balik lagi jangan meminta omongan setelah film aja atau omongan sebelum film. Minta aja yang terbaik. Udah kalau yang terbaik Allah udah kasih sebelum atau sesudah itu yang terbaik pasti. Tapi kamu lebih suka musik atau film? Dua hal yang berbeda sih menurut aku. Kalau musik itu emang hobi aku, sedangkan film ini adalah apa ya? Aku tuh mencoba untuk out of my comfort zone gitu loh sayang, kayak keluar dari zona nyaman aku. Dan ya niat aku pun kenapa aku senang banget pas di calling tentang apa, pas dibilang mau main Cinta Subuh, aku cari tahu ceritanya juga karena cerita yang di sini tuh ceritanya kaya banget gitu loh. Dan pas banget buat kita masih muda, masih banyak goyangnya, masih labil, bagus banget. Jadi aku insya Allah Dua-duanya. ya apa main film isi soundtracknya aku. Kan juga kita main soundtracknya dua gitu. Gimana rasanya menjadi pasangan muda? Kamu masih muda, aku juga muda sih. Masih muda sih. Pasangan muda itu apa ya? Mungkin selayaknya pasangan di luar sana kali ya. Cuman yang membedakan kita ya pasti kalian tahu lah gimana kalau kita kan nggak pacaran nih. Jadi pasangan muda itu. Kita pacarannya setelah menikah. Pasangan muda itu mungkin pasangan muda itu mungkin berbeda dengan pasangan yang udah dewasa. Bagaimana cara kita menyesuaikan, iya nggak sih? Jadi gini, yang kita sesuaikan adalah egois kita di saat muda, gitu. Egois kita bawaan kita karena masih muda. Tapi bagaimana cara kita menyesuaikan itu kedewasaan kita di masa yang muda. Karena kan mungkin orang-orang di luar sana tuh yang masih muda, yang apalagi yang satu profesi, pengennya mungkin lebih gimana gitu. Terus kan banyak teman-teman Ray juga yang seumuran dengan kita, tapi dia tidak memilih untuk menikah gitu kan. Mereka lebih memilih untuk pacaran gitu, atau bahkan pilih karir dulu. Tapi dengan adanya kita memilih ibadah menikah itu tadi, itu yang membuat kita beda sama pasangan-pasangan lain. Tapi kita nggak menyalahkan orang lain, maksudnya setiap orang itu beda-beda gitu loh. Ya, kita memilih ini karena kita percaya, kayak ada orang bilang kan nggak mau menikah dulu sebelum ngebahagiain keluarga gitu. Ya pilihan yang kita ambil ini kita sama-sama yakin bahwa membahagiakan keluarga bisa dengan pasangan. Gitu. Sebelumnya apa kepikiran nikah muda? Aku sih iya. Aku dari dulu pengen nikah muda. Sama sih. Aku juga. Aku dari dulu pengen banget nikah muda, dan aku selalu bilang ya Allah, tunjukin jalan yang terbaik buat aku, siapapun jodohnya. Kalau memang dia berjodoh, dia yang terbaik, deketin. Kalau memang bukan, ya kasih yang lebih baik, kasih yang terbaik gitu kan. Karena aku nggak pernah minta siapa dia, karena gini loh,
mungkin menurut kita dia itu terbaik, tapi kan menurut Allah kan itu belum tentu terbaik buat kita. Setuju. Jadi minta yang terbaik. Udah paling Guys. udah paling top lah itu. Itu udah selesai dong. Udah selesai, tapi sekarang kita bakal Oke, jawabin kita pertanyaan dari cari- komen. Kita random ya cari 3 pertanyaan lah ya. 3 pertanyaan. Dari itu kira-kira kita bakal pilih pertanyaan yang enggak relate dengan yang tadi. Gimana? Kapan ada Ray Junior? Rain Junior. Ray Junior. Apa nih, Mas? Kalau udah dikasih sama Sedikasih aja sama Allah sih kita. Sedikasih sama Allah sih kita. aku itu salah fokus. Udah aku lagi foto-foto. Foto-foto itu. Seru banget liatnya. Sedikasihnya sama Allah aja. Sedikasihnya benar. Iya aku ya. Ini insya Allah ini bener-bener dari hatiku ya sayang. Dikasih cepet alhamdulillah. Belum dikasih pun insya Allah juga tetap alhamdulillah. Karena balik lagi ke dasar basic doa kita minta yang terbaik untuk hidup ini. Kalau misalnya memang Allah belum ngasih, ya udah berarti Allah nyuruh kita pacaran dulu, jalan-jalan ya kan. Habis syuting kita masih liburan kemana-mana. Nyanyi dong Kak, tadi ada yang bilang kayak gitu. Nyanyi dong Kak, nyanyi bareng. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Walau ku belum tahu namamu, bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Aku suka part, kamu ingat gak sih part yang waktu kita pas kamu terima ta'aruf aku, terus bagaimana dengan masa lalu? Kalau aku punya masa lalu gimana, kalau misalnya masa laluku itu hadir dan kamu tuh gimana? Aku tuh ngambil part itu juga dari lagu. Iya. Buang cerita lama, rangkai cerita baru, menua bersama. Jadi buang cerita lama, rangkai cerita baru, insya Allah bisa menua bersama. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Saling tukar IG nggak? Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini jawabannya juga lumayan panjang nih, salah. Kamu yang jawab. Realnya kita nggak tukar IG, tapi aku tahu passwordnya dia tahu passwordnya aku. Walaupun nggak saling cek ya. Nggak saling cek. Kalau aku sih, aku tuh basicnya aku pengen ya tetap gini loh. Kita tetap posisi, kalau aku posisi sebagai suami itu tetap ada ya. Kamu juga posisi sebagai istri. Tapi jangan sampai lupa kita juga teman, gitu loh. Kita teman, kita saudara, jadi kita tuh banyak memainkan versi tergantung porsinya doang. Dan aku pengen menanamkan kepercayaan itu bukan dari harus dicek dulu gitu loh. Aku pengen menanamkan kepercayaan lewat ya udah daily aku tuh kamu lihat, aku mau berusaha jujur sama kamu sampai akhirnya walaupun kamu tahu password aku, kamu tahu sandi aku dan lain sebagainya, tanpa kamu ngecek itu kamu udah percaya. Aku pengen seperti itu sih kamu. Kalau aku sih jujur sebenarnya aku orangnya rada sedikit cemburuan, rada sedikit posesif. Cuman kayak semakin bertambahnya umur tuh kayak semakin oh ya udah gitu. Aku pun juga menanamkan rasa percaya itu. Cuman untuk misalkan saling tahu password pun juga sebenarnya bukan karena aku pengen tahu isi chatnya apa atau gimana, tapi lebih ke gini loh. Kalau misalkan nanti ada apa-apa atau ada hal penting apa Yang perlu tuh yang harus tanya dulu passwordnya apa. iya gitu. Aku lebih ke situ sih sekarang ini. Cuma kalau misalkan ke depannya ya belum tahu seperti apa. Cuman sebisa mungkin ya tanamin rasa percaya itu sih gitu. Apalagi jangan gini loh, banyak kan orang menilai hal yang besar banget ikan sayang, sementara hal kecil tuh nggak dilihat. Aku rasa dengan kamu mengizinkan aku untuk tahu password kamu, aku mengizinkan kamu tahu password aku, itu udah pintu yang bagus gitu ke depan. Nah, dan apa ya, kayak masalah cemburunya pun juga masih batas wajar sih gitu. Dan aku selalu bilang, maksudnya kayak
ya terus gimana aku cemburuan ini itu gitu, tapi kan maksudnya nggak yang sampai harus kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gini ya, nggak tahu sih ke depannya ya, cuman jangan, kalau bisa jangan sampai sih gitu. Doain aja. Yang penting kita komunikasinya masih terbuka. Insya Allah. Tuh cemburu mah wajar kak katanya gitu. Wajar, kakak siapa nggak wajar? Itu wajar, tapi bagaimana cara kita menanggapi itu dengan kewajaran juga. Iya. Pokoknya gitu guys, teman-teman makasih banyak udah nonton live kita sekarang. Di Sudut Sore Falcon. Makasih juga udah nonton sepertiga malamnya juga. Terus yang belum nonton kalian boleh nonton juga. Terus kalian bisa komen nanti di Instagram kita gimana reaksi kalian setelah menonton. Terus apalagi sayang? Pokoknya terus support kita, support Falcon juga, support semua pemain-pemain, support Cinta Subuh nih. Aku yakin kalian pasti bakal baper. Karena ceritanya sebagus itu, dan doain kita sehat. Kita juga pokoknya di sini kita jadi apa ya, saling bertukar doa juga ya. Jadi ada positif vibe di antara kita. Aku doain kalian sehat, kalian juga doain kita sehat. Kita berkarya untuk kalian, kalian juga nikmatin karya kita. Doain kita semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Betul. Terus ambil positifnya, ambil baiknya dari kita berdua, dan apabila kita punya kesalahan, punya kurang, buruknya dibuang aja. Dibuang, dan mohon maaf juga kalau memang ternyata seperti itu. Namanya juga kan kita manusia, kita masih belajar untuk jadi lebih baik lagi sih gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa nonton ya di Sepertiga Malam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, kiri terus di save ya.